Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita dan Tuhan kita terus-menerus menolong kita. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Saat ini di hari doa dan puasa kita, saat kita menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan, sungguh hanya pujian bagi Allah yang kasih-Nya amat besar bagi kita. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah amat besar. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, tiap orang menjadi penulisnya, tak mungkin mampu menuliskan kasih Allah yang amat besar. Mari kita bersama tinggikan Dia. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang menulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan membuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan segala ucapan syukur kami dan terkagum akan kebaikan Tuhan, Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang sempurna. Di hari doa dan puasa ini, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah dan puji Engkau Tuhan, karena kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kasih-Mu amat besar dalam hidup kami. Engkau menyelamatkan kami orang yang berdosa, dan Engkau mengizinkan kami hari demi hari menikmati kasih setia Tuhan. Berkati kami dalam persekutuan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh karena kasih setianya dalam hidup kita, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Ku dengar suaramu memanggil diriku.
supayaku di Golgota dibasuh darah-Mu. Kini kami datang padamu ya Tuhan. Kini kami datang siap dengarkan firman Tuhan. Ku dengar suara-Mu memanggil diriku. Ku dengar suara-Mu memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah padamu Tuhan, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah padamu Tuhan, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bait ketiga, Kau panggil diriku supaya ku kenal. Kau panggil diriku supaya ku kenal, iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah padamu Tuhan, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Mari kita siap mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, berfirmanlah kepada setiap kami. Kami rindu Tuhan, firman-Mu itu menolong setiap kami. Firman-Mu melawat setiap kami. Firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Segala kuasa, segala hal yang menarik konsentrasi kami untuk tidak dengar firman, kami tolak, hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati, urapi kami semua, jaringan yang kami pakai supaya tidak terjadi gangguan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari doa puasa kita hari ini, kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 22. 1 Samuel pasal 22 ada 23 ayat. Mari kita menikmati bagian firman ini, kita membacanya, kita mendengarkannya dengan seksama. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 23. Bapak Ibu Saudara yang di rumah masing-masing silahkan membuka Alkitabnya dan mari membaca bersama-sama. Bapak Ibu silahkan membaca dengan bersuara. Membaca bagian firman Tuhan ini dengan bersuara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan membacanya bersama-sama. Mari membacanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana, Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku."
Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Kerub. Hal itu terdengar oleh Saul, sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit, dengan tombaknya di tangan, dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, "Cobalah dengar, ya orang-orang Benyamin. Apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepadamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1.000 dan atas pasukan 100? Sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu? Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini?" Lalu menjawablah Doeg orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, "Telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya, juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya." Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub imam itu bersama-sama dengan seluruh keluarganya, para imam yang di Nob, dan datanglah sekaliannya menghadap raja. Kata Saul, "Cobalah dengar, ya anak Ahitub." Jawabnya, "Ya tuanku." Kemudian berkatalah Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini?" Lalu Ahimelek menjawab raja, "Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu, dan dihormati dalam rumahmu. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia, sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar." Tetapi raja berkata, "Engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu." Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, "Majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku." Tetapi para pengawal raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, "Majulah engkau dan paranglah para imam itu." Maka majulah Doeg orang Edom itu lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar, luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, "Memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini,
Hari ini di saat doa dan puasa kita belajar bersama-sama dari 1 Samuel pasal 22 dengan tema Jagalah Hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati menentukan tindakan. Kenapa hati harus dijaga? Karena hati itu menentukan bagaimana kehidupan orang itu. Jagalah hati, agar hati tetap menjadi tempat tinggal kasih. Saat hati itu didiami kasih, rasa kasih, memiliki rasa kasih ada di dalam hati, maka seluruh kehidupan orang itu, mulutnya dalam berkata-kata digerakkan oleh kasih. Tangannya dalam berbuat, dalam bekerja, dalam melayani, dalam beraktivitas dalam keluarga itu akan digerakkan oleh kasih. Apa yang bertahta di dalam hati itulah yang menggerakkan kehidupan orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jagalah hati. Karena sangat penting. Karena kondisi hati itu menentukan bagaimana sikap hidup seseorang. Jika yang di dalam hati itu adalah kasih, maka kehidupan orang itu seutuhnya, seluruhnya akan digerakkan oleh kasih. Pergumulan, kesulitan, tantangan bisa saja mengikis atau merubah rasa kasih menjadi tawar. Kasih terancam kehilangan rasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, kita bisa belajar tentang hati yang didiami oleh kasih. Hati yang memiliki rasa kasih yang murni. Mari kita perhatikan bagaimana kasih itu ada di dalam hati, terdeteksi dari sikap hidup orangnya. Mari kita melihat dalam ayatnya yang pertama. Orang yang di dalam hatinya itu ada rasa kasih akan terlihat, akan nyata, akan nampak dalam simpatinya kepada orang lain. Memiliki simpati atau bersimpati kepada orang lain. Apa artinya? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang yang memiliki kasih akan mampu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya, saat sesamanya susah hati, orang yang memiliki kasih, dia juga akan bersusah hati. Saat sesamanya bahagia, senang, dia juga akan ikut senang dan bahagia. Saat orang yang di sekitarnya, orang yang dia lihat itu menangis, dia juga tidak tahan untuk tidak menangis. Dia juga tidak tahan untuk tidak hancur hati. Kata Alkitab, Tuhan Yesus menyebutkan orang yang memiliki kasih itu adalah orang yang menangis dengan orang yang menangis dan tertawa dengan orang yang tertawa. Bukan menangis melihat orang tertawa atau tertawa melihat orang menangis. Sebaliknya, orang yang memiliki kasih adalah orang yang bisa menangis dengan orang yang menangis dan bisa tertawa dengan orang yang tertawa. Pada saat teks yang kita baca ini, adanya rasa kasih. Kasih itu muncul bukan dalam keadaan atau situasi yang baik, tapi dalam situasi yang sulit. Kalau kita memperhatikan teks yang kita pelajari dari 1 Samuel pasal 20, 1 Samuel pasal 21, itu kondisi Daud sedang dalam pelarian. Daud ini statusnya DPO ya, daftar pencarian oleh orang, daftar pencarian orang. Siapa yang cari dia? Raja Saul. Daud ini sedang menjadi DPO. Daud ini dikejar-kejar. Dia dilempar tombak, dia selamat, dia lari. Dia dilempar tombak lagi, dia selamat, dan akhirnya dia melarikan diri. Dari Yerusalem dia lari ke Tanah Nob. Dari Tanah Nob dia lari ke Gad. Tepatnya dia datang lari berlindung kepada Raja Kota Gad. Sesudah itu apakah dia berhenti di situ? Tidak. Dia melanjutkan lagi pelariannya. Dia kembali bersembunyi, berusaha menyelamatkan diri dari kejaran dan tangkapan Saul bersama dengan prajurit-prajuritnya.
Dari Gad dia lari ke Gua Adulam. Dalam teks ayatnya yang pertama dari 1 Samuel pasal 22. Tapi tidak hanya berhenti di situ. 1 Samuel pasal 22 itu ada 3 tempat, yaitu di Gua Adulam, di Mispa, dan juga di hutan Keret. Bukan hutan karet, hutan Keret. Di Gua Adulam. Di sini kita melihat bagaimana kasih itu terjaga dengan baik. Hatinya tetap ada di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam bagian ini, saat Daud ada dalam pelarian, ada orang-orang yang memiliki kasih, dan Daud juga memiliki kasih. Mari kita perhatikan. Orang-orang yang punya kasih itu cirinya begini. Dalam ayat yang pertama itu ya. Saudara-saudaranya, seluruh keluarganya mendengar. Mendengar apa? Mendengar kondisi Daud. Karena DPO, Daud itu bukan dicari dengan diam-diam, tidak. Dicari dengan rame-rame, dicari oleh raja bersama dengan prajurit-prajuritnya. Sehingga kabar keadaan tentang Daud itu sampai kepada saudara-saudaranya, sampai pada seluruh keluarganya. Perhatikan, pada saat saudara-saudara Daud ini bisa berkata tentang abang-abangnya, kakak-kakaknya, saudara-saudara sedarah dengan dia, tapi juga seluruh keluarganya. Keluarga itu berbicara tentang klan atau marga atau keluarga besar ya begitu. Yang masih berhubungan saudara, perhatikan. Pada saat mereka mendengar Daud sedang dalam pelarian, Daud sekarang sedang sembunyi di Gua Adulam, saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya itu tidak sembunyi. Saudara-saudaranya dan keluarganya tidak juga ikut dalam pelarian bersembunyi, tapi justru mendatangi Daud. Mereka nggak kunci pintu rumahnya. Ini resiko besar karena keluarga Daud. Bisa saja Saul mencari mereka karena Daud sembunyi di sana. Dan kalau menjumpai Daud itu berarti resikonya juga akan ditangkap. Bisa saja resikonya juga dianggap musuh oleh raja. Tapi perhatikan, kasih itu mengalir. Saat Daud dalam kesusahan, saat Daud dalam kesukaran, saat Daud dikejar-kejar oleh Saul, saudara-saudaranya, seluruh keluarganya datang mendapatkan Daud. Ini saudara yang sesungguhnya. Ini saudara yang punya kasih itu. Saat mendengar saudaranya susah, bukan pura-pura ndak dengar, bukan pura-pura ndak tahu, bukan kunci pintu. Saat kondisi keluarganya sengsara, saat kondisi saudaranya sukar, justru dia yang datang mendapatkan Daud. Biasanya orang yang susah yang cari gitu ya. Biasanya orang yang dalam kesukaran yang cari saudaranya, tapi saudara Daud enggak. Saudara-saudara Daud, keluarganya Daud yang mencari Daud. Orang susah kok dicari. Siapa yang cari orang yang susah? Gak ada. Makanya seringkali banyak orang kecewa kalau pengen tahu siapa saudara. Saudara itu orang yang datang waktu kita kesusahan. Saudara itu yang mau berdoa waktu kita sakit. Saudara itu yang memperhatikan saat kita kekurangan. Saudara itu nggak takut disusahkan, tidak. Justru dia yang mendatangi Daud di saat mengalami kesukaran dan kesusahan. Ada resiko besar, ada ancaman, tapi dia nggak peduli itu. Saudara-saudara Daud, keluarga Daud datang mendapatkan Daud. Ada orang-orang yang mau berhimpun dengan Daud, mau menjadi satu keluarganya. Sekalipun dia bukan keluarga, siapa ini? Orang-orang yang susah, orang-orang yang sama-sama DPO, orang-orang yang sama dikejar-kejar. Dalam ayatnya yang kedua, orang-orang yang sakit hati. Dan kalau dihitung, Alkitab menuliskan ada 400 orang. 400 orang ini laki-lakinya ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ya kalau mereka dalam teks selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana mereka itu meninggalkan istri-istrinya ya, terus nanti diserang. Nah itu kita akan tahu juga bahwa 400 ini hanya jumlah laki-lakinya saja. Ada orang-orang yang masih memiliki kasih. Bapak Ibu Saudara, dalam kesukaran, orang yang punya kasih, yang hatinya ditinggali kasih,
yang hatinya menjadi tempat tinggal rasa kasih. Itu sekalipun dia dalam kesukaran, dia masih memikirkan orang lain. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, saat Daud dalam kesukaran, saat Daud dikejar-kejar oleh raja, nyawanya terancam. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tidak memikirkan dirinya sendiri dulu dengan jalan keluarnya, tapi dia memikirkan bagaimana papa mamanya bisa aman, papa mamanya bisa baik. Daud bawa papa mamanya kepada Raja Moab supaya aman. Dia bawa papa mamanya, dia titipkan orang tuanya, dia katakan, aku titip dulu sampai nanti aku tahu apa yang Allah lakukan kepadaku. Untuk sementara ini aku dalam keadaan tidak baik. Aku mau papa mamaku tetap baik, aku titipkan. Aku mau papa mamaku tetap dalam keadaan aman. Tolong papa mamaku. Satu hal yang mari kita bisa pelajari di sini. Orang yang punya kasih, sekalipun dia dalam kesukaran, dia tidak egois. Dia masih punya waktu memikirkan papa mamanya. Dia masih bisa berbuat untuk papa mamanya. Dia masih berbuat untuk keluarganya padahal dia sendiri sedang terancam. Ini orang yang punya kasih. Jagalah hatimu supaya di dalam hatimu tetap ada kasih itu. Masih adakah rasa kasih dalam hidup kita? Saat pandemi ini, saat mendengar saudara, keluarga dalam kesukaran, dalam kesusahan secara ekonomi atau pergumulan, kita dengar, ada di mana kita? Sudahkah kita mendatangi mereka, mendapatkan mereka? Sudahkah kita menjadi bagian mereka dalam pergumulan mereka? Adakah kita menangis saat saudara kita menangis? Adakah kita menjadi teman saat mereka tertawa? Itu mudah. Tapi menjadi teman menangis saat menangis. Manusia lebih banyak suka tertawa saat orang lain menangis. Di mana Bapak Ibu Saudara, di mana saya saat kita tahu saudara kandung kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang kita kenal selama ini, saat mereka dalam pergumulan, ada di mana kita? Yang kedua, kita belajar dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara. Ada resiko besar. Tetapi kasih itu memberanikan keberanian untuk berkorban. Orang-orang yang dalam kesukaran itu ada bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, saat keadaanmu sulit, saat keadaanmu susah, berbeban berat, seringkali itu menjadi alasan untuk kita tidak sempat mengasihi. Sekarang saya sendiri masih susah. Sekarang saya sendiri masih sulit. Saya akan bangkit dulu mengurus diri saya. Nanti kalau saya sudah bisa, saya akan memperhatikan. Mari belajar memperhatikan dari hal yang sederhana. Seperti Daud, dikala dia dalam kesusahannya dan pergumulannya, dia memikirkan orang tuanya. Dia memikirkan keamanan orang tuanya. Kasih itu terlihat di saat-saat susah. Mengasihi di saat susah, itulah kasih yang sesungguhnya. Mengasihi di dalam kesukaran, itulah kasih yang sesungguhnya. Di dalam kesukaran, kita menjadi bagi orang yang mengalami kesukaran. Banyak orang bisa tertawa dengan orang yang tertawa. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar menangis dengan orang yang menangis. Jangan tunggu mereka datang kepadamu. Saat engkau mendengarkan bagaimana keadaan mereka, datangilah mereka. Teleponlah mereka. Tanyakan kabar mereka. Temui mereka. By phone, atau mungkin kalau sudah situasi aman, boleh dengan protokol kesehatan, kita temui dengan hadir. Bapak Ibu Saudara, jagalah hatimu, supaya kasih itu tetap ada di dalam hidup kita. Per 11 November, Corona telah mematikan 143.608 jiwa di Indonesia. Membuat banyak anak kehilangan orang tua. Membuat orang tua kehilangan anak-anaknya. Membuat kehilangan saudara. Jika
kita terbebas dari virus corona itu, atau kita telah menjadi sehat dan pulih secara fisik karena virus itu, adakah kita saat ini peduli dan sadar? Corona memang mematikan secara fisik, tapi mari kita cek, jangan-jangan hati kita sedang terserang oleh virus yang membahayakan. Kasih kita menjadi stroke, kasih kita menjadi lumpuh. Itu lebih mengerikan. Tubuh kita tidak terserang virus di masa pandemi, tapi kasih kita terserang virus dan menjadi stroke. Kita tidak peduli, kita tidak dapat bergerak, kita tidak mau berbuat apa-apa. Sekalipun kita mendengar banyak cerita, sekalipun kita mendengar banyak cerita orang mengalami kesusahan. Saudara, seluruh keluarga Daud, saudara-saudara Daud, mendapati Daud saat Daud dalam kesusahan. Inilah orang yang memiliki hati kasih. Jagalah hati, supaya hati itu tetap menjadi tempat tinggal kasih. Karena kasih itu akan menggerakkan hidup kita melakukan perintah Tuhan. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Bukan hanya hati kita harus tetap menjadi tempat tinggal kasih. Yang harus kita jaga adalah supaya jangan sampai hati kita terserang oleh virus yang membahayakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam bagian ini, kita melihat bagaimana orang-orang ini tidak memiliki kasih, tapi justru iri hati. Jagalah hati. Ada saat ini virus, dan bukan hanya saat ini. Sebenarnya dari waktu-waktu zaman lampau, virus ini membahayakan. Virus ini juga seperti corona yang saya sebut virus ini bermutasi. Mari kita perhatikan dari kehidupan Saul. Bagaimana ada virus yang membahayakan dan ini mengancam kehidupan kita juga. Karena virus ini menghancurkan kehidupan Saul. Perhatikanlah, virus ini adalah virus iri hati. Virus yang menyerang siapa saja. Orang kaya, gagah, ganteng, punya jabatan, bisa terserang virus iri hati. Saul, orang yang terganteng, senegeri itu tidak ada yang tingginya melebihi Saul. Tidak ada yang kegantengannya itu bisa mengalahkan dia. Kuat, gagah dia. Tapi dia tidak kebal terhadap virus iri hati. Di dalam pasal yang ke-18, kita dapat melihat bagaimana Saul terserang oleh virus ini. Saat dia melihat Daud dipuji-puji oleh putri-putri Yerusalem. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu. Saul menjadi iri. Saul menjadi dengki. Nah ini cara mendeteksi. Cara mendeteksi kalau ada virus iri hati. Virus iri hati itu tanda-tandanya adalah smos. Apa smos? Smos itu susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu tanda-tanda iri hati. Dan iri hati ini adalah virus yang membahayakan. Karena iri hati ini adalah virus yang bermutasi. Dosa yang bermutasi, yang terus berkembang. Tidak hanya berhenti menjadi sebuah iri hati yang kecil. Yang awal-awalnya diam-diam, awal-awalnya hanya ada di dalam hatinya. Tapi virus ini sangat membahayakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan. Virus iri hati ini sangat membahayakan. Dia tidak terlihat, tapi dia terdeteksi. Oleh karena itu waspadalah. Waspadalah. Jangan sampai ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya, yaitu tadi. Bukan bersin-bersin ya, bukan. Tapi smos. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bahaya virus ini apa? Virus ini bermutasi. Mutasinya dalam bentuk apa saja. Iri hati ini menjadi kebencian yang mendalam, dengki. Apalagi virus ini
Iri hati ini membuat orang menjadi benci, membuat orang menjadi dengki. Sesudah itu dia menjadi ketakutan, takut akan kehilangan kekuasaan. Muncul rasa gelisah, merasa tidak aman. Kalau kita membaca dalam ayatnya yang ke-6, dalam 1 Samuel pasal 22, itu Saul sedang duduk-duduk di bawah pohon asam ya. Pohon asem bahasa Jawanya. Itu pohon tamariska ya, di bawah pohon tamariska. Tapi dia duduk-duduk di bawah pohon. Tuh dia bukannya tenang istirahat yang sungguh-sungguh, enggak. Alkitab menyebutkan dia sambil pegang tombak. Terus dia bukan sendirian yang tidur nyenyak di bawah pohon karena capek ngejar. Enggak. Karena ini sangat gelisah, sangat takutnya. Dia dijaga oleh orang-orang di sekitarnya. Senden di bawah pohon tamariska. Dia dijaga oleh prajurit-prajuritnya. Sambil istirahat, dia pegang tombak. Sambil istirahat, dia ngomel-ngomel. Sambil istirahat, dia mencurigai orang. Sambil istirahat, dia menuduh orang. Gak ada yang benar di depan dia. Prajurit-prajuritnya, saudara-saudaranya, itu suku Benyamin ya. Disebutkan dalam bagian firman Tuhan itu bahwa, hei, anak-anak Benyamin, hei keturunan Benyamin itu loh saudara-saudaranya. Dia kan dari suku Benyamin. Itu saudara-saudaranya, tapi dia marahin. Kenapa kamu gak kasih tahu waktu anakku ini bersepakat dengan Daud? Anakku ini Daud ini sedang sekarang ini menjadi penghadang loh. Yang jadi penghadang itu siapa toh? Yang sekarang sedang ngejar-ngejar itu kan Saul. Tapi dia malah menyalahkan. Dia curigai, dia salahkan prajurit-prajuritnya, dia salahkan saudara-saudaranya, keluarganya, sesama suku Benyamin. Disalahkan, apalagi. Bukan hanya itu, dia juga menganggap diri sendirinya benar, diri sendiri itu kayak dizolimin, dirinya itu kayak dijahatin orang. Padahal sekarang kan kelihatan siapa yang jahat itu. Tapi dia menganggap dirinya ini dijahati. Nih loh, terus berkembang loh, waspada ya, waspada. Dia merendahkan orang lain. Anak Isai itu, dia tidak pernah menyebut namanya Daud. Anak Isai itu sebutan apa? Sebutan merendahkan Daud. Apalagi yang dilakukan? Dia menjadi pembunuh yang kejam. Bapak Ibu perhatikan baik-baik dalam 1 Samuel 22 ini. Bagaimana Saul menjadi orang yang sangat kejam itu. Dia itu orang yang ganteng, orang yang baik sebelumnya. Tapi karena ada iri hati yang terus dipelihara dalam hidupnya, dia menjadi orang yang kejam. Dia menuduh hamba-hamba Tuhan, imam-imam Tuhan, menyalahkan imam-imam Tuhan itu karena kasih makanan kepada Daud, karena kasih pedang kepada Daud. Lah imam-imam itu kan tidak ngerti apa yang terjadi. Disalahkan, bahkan dibunuh. Dia perintahkan orang-orang untuk membunuh. Bukan hanya imam itu loh yang dibunuh, tapi perempuan-perempuan, istrinya, keluarga dari imam itu kan ndak melok-melok, ndak ikut-ikut, sing ndak salah pun jadi dibuat salah. Tapi bukan hanya sekadar disalahkan, tapi dibunuh, dibantai dengan dia memerintahkan prajuritnya, tapi prajuritnya ndak mau, tapi yang disuruh adalah Doeg, orang Edom itu. Dan orang Edom itu melakukan perintah Saul sebagai perwujudan dari kemarahan, kejahatan Saul yang berbuah, merupakan bentuk mutasi dari virus iri hati itu. Dari kebencian itu, dari kedengkian itu. Bapak Ibu, kejam Saul ini. 85 hamba Tuhan dibunuh dalam sehari. Jadi pembunuh hamba Tuhan itu ya, ini loh, Saul membantai 85 imam Tuhan. Penduduk kota Nob juga dibunuh. Laki-laki, perempuan, ada kalimat yang menarik lagi. Kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu. Kanak-kanak itu menunjuk kepada kanak-kanak atau children, itu anak yang sampai usia di bawah pemuda. Seperti remaja gitu, anak-anak ya. Balita itu kanak-kanak. Ada taman kanak-kanak, nah itu kanak-kanak. Tapi ada juga anak-anak yang menyusu. Anak-anak yang menyusu ini menunjuk kepada bayi batita, bayi 3 tahun ke bawah. Ngerti tah mereka? Enggak ngerti.
bayi-bayi ini tidak tahu apa masalahnya Saul dengan Daud. Tapi dibunuh juga. Apakah bayi-bayi ini melindungi Daud? Tidak. Tapi ini loh, mengerikan virus kebencian, virus iri hati, virus kedengkian itu. Membahayakan, membuat orang begitu menjadi sangat jahat. Gak peduli kanak-kanak, gak peduli anak-anak masih menyusu yang belum disapih, yang masih batita. Dibunuh juga, gak ngerti apa-apa. Ada lagi yang dicatat. Selain anak-anak yang menyusu, apalagi keledai. Apa masalah Saul sama keledai? Kok keledai juga dibunuh? Apa hubungannya keledai dengan Daud? Daud juga gak menemui keledai itu toh. Domba-domba juga dibunuh semua. Bahaya sekali. Hati yang tidak dijaga, hati yang dikuasai iri, hati yang dikuasai kebencian, hati yang dikuasai kedengkian akan bermutasi. Bapak Ibu jangan hanya waspada kepada corona, tapi juga harus waspada terhadap virus yang merusak hati, yang akan terus bermutasi dan membuat orang menjadi penjahat yang kejam. Perhatikanlah. Saya menyebut Saul ini menjadi manusia yang tunanetra kepada kebenaran. Menjadi tunanetra kepada suara Tuhan. Saul gak peduli dengan Tuhan. Saul menjadi orang yang tidak dapat melihat mana hamba-hamba Tuhan, mana kanak-kanak, mana anak-anak, mana yang salah, mana yang benar. Tidak bisa lagi melihat. Karena apa? Karena adanya virus kebencian, virus iri hati, virus kedengkian yang dibiarkan bertahta di dalam hatinya. Virus itu menggerakkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jagalah hatimu dari virus kebencian, virus kedengkian, virus iri hati. Tuhan katakan, ada vaksinnya. Apa vaksinnya? Mazmur 119 ayat yang ke-9. Bagaimana seseorang menjaga agar kelakuannya tetap bersih? Bagaimana seseorang dapat menjaga hatinya? Yaitu dengan firman-Mu. Dengan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, vaksinnya gratis. Vaksinnya mudah. Vaksinnya gak harus pergi keluar rumah. Yaitu Alkitab firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu tiap hari. Catat, temukan berkat apa yang Bapak Ibu dapat saat baca Alkitab. Jangan hanya baca saja. Baca dan catat apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan. Catat apa yang Tuhan tidak ingin untuk saya lakukan. Ini vaksin yang membuat hati kita akan terjaga dengan baik dari virus iri hati, dari virus kebencian, dari virus kedengkian. Hatimu tiap-tiap hari masukkan firman bukan hanya dibaca saja, tetapi sampai kita menemukan apa janji Tuhan, apa perintah Tuhan, apa yang tidak diinginkan Tuhan, apa larangan Tuhan untuk saya temukan. Jangan hanya baca, target selesai kitab Wahyu di akhir tahun, tidak. Baca, selesaikan, tapi temukan juga berkatnya. Maka hidupmu akan mengalami pertolongan Tuhan. Hatimu akan terjaga oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu untuk tetap menjadi tempat tinggal kasih. Biarlah di hati kita terus tetap ada kasih. Biarlah di dalam hati kita terus ada firman yang tiap-tiap hari membersihkan hati kita. Saat ada virus kebencian datang, saat ada virus kedengkian menyerang, kita lawan, kita bentengi dengan firman Tuhan. Selamat hidup sehat dengan hati yang bersih di dalam kasih. Waspadai virus iri hati dan benci dengan menjaga diri, mengisi firman tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dalam kasih, dalam karunia-Nya, damai sejahtera Tuhan bersama dengan kita. Seperti Daud selalu menjaga hidupnya
dengan Tuhan, selalu menjaga relasinya dengan Tuhan, maka di tengah kesukarannya, di tengah pengejaran Saul, Daud tetap berpegang kepada Tuhan. Bahkan sekalipun ada kesempatan untuk membunuh Saul, Daud tidak melakukannya karena dia menjaga hatinya dengan Tuhan, dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kepada kita, masih adakah kasih itu berasa dalam hati kita, kasih itu bertahta dalam kehidupan kita, kepedulian, mengasihi, mendatangi saudara, keluarga kita yang sedang dalam kesukaran. Adakah saat ini tanda-tanda dari iri hati, kebencian dan kedengkian? Mari kita serahkan itu di hadapan Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tempatnya kasih dan bukan tempat kebencian. Mari kita datang kepada Tuhan. Kasih-Nya memberikan pengampunan, kasih-Nya memberikan pemulihan, sehingga saat hati kita menjadi hambar, saat hati kita mulai dirasuki virus kebencian, virus iri hati, itu dibersihkan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan pulihkan kita memasuki di akhir tahun ini, di dalam masa-masa persiapan memasuki masa Advent, masa Natal. Hati kita bawa di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Ku dengar suaramu, amin Tuhan, memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah padamu Tuhan, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Aku datanglah padamu Tuhan, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Ini kami Tuhan, kami mau dengar suara-Mu, kami mau dengar panggilan-Mu untuk hidup di dalam kasih, untuk kami hidup waspada menjaga hati kami dengan firman. Tolong setiap kami Tuhan, tolong setiap kami, berkati hamba-Mu, berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang di rumah masing-masing bersama-sama mendengarkan firman-Mu, dan kami membawa hati kami untuk dipulihkan, hati kami untuk disegarkan, hati kami untuk mengalami lawatan kuasa Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, ini kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin.